Hai Capricorn, selamat datang di bacaan untuk bulan November 2024. Ini adalah bacaan umum ya, artinya tidak mungkin cocok untuk semua Capricorn ya. Ambil saja yang bermanfaat untukmu ya. Oke Capricorn, kelihatannya di bulan November kamu akan terbangkit intuisinya, atau buat kalian yang memang sudah cukup kuat intuisinya akan semakin kuat nih. Ada kemampuan psychic yang sebenarnya sudah kamu miliki secara alami ya, tetapi itu akan menguat atau akan bangkit di bulan November. Sebenarnya mungkin di bulan-bulan sebelumnya ya, ini sudah mulai kamu rasakan, tetapi di bulan November energinya akan semakin menguat. Nah, kemampuan psychic ini sebenarnya apa aja sih? Bukan berarti kamu hanya melihat dengan mata ketiga aja ya, atau mata batin, atau yang namanya pewaskitan, atau dalam bahasa Inggrisnya namanya clairvoyance ya, clairvoyancy. Bukan hanya itu, tetapi juga mungkin ada kemampuan clairaudience. Clairaudience ini artinya kamu peka terhadap pendengaran ya, atau mendengar hal-hal yang tidak bisa didengar dengan telinga fisik, atau suara-suara yang buat orang lain itu nggak kedengaran, kamu bisa mendengarnya ya. Mungkin kamu bisa mendengar bahkan suara dari pikiran orang lain, mungkin seperti itu. Atau kamu juga semakin bisa berkomunikasi dan mendengarkan secara telepatik ya. Mungkin juga ini telepati yang berasal dari spirit guide kamu yang makin lama tuh makin kenceng gitu, sehingga ini membuat kamu mungkin ya, untuk beberapa teman yang belum terbiasa atau belum banyak pemahaman tentang hal ini, mungkin akan agak mengganggu ya, atau mungkin kamu bisa agak gelisah ya, karena peningkatan kemampuan psychic ini ya. Selain clairvoyance yang melihat dengan mata batin, clairaudience yang mendengar, ada juga clairsentience. Ini lebih ke perasaan ya. Di antara kamu mungkin perasaan kamu akan semakin peka. Kamu bisa mendeteksi sesuatu dengan perasaan kamu. Mungkin ketika kamu datang ke suatu tempat, kamu sudah bisa membaca gitu ya, dan tanda kutip membaca tempat itu dengan perasaan kamu. Atau ketemu dengan seseorang, kamu serasa kamu memiliki apa ya, seperti gambaran atau sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang tidak diketahui oleh orang lain, ketika kamu bertemu dengan dia lewat perasaanmu gitu ya. Dan ini bisa menjadi petunjuk ya, menjadi petunjuk. Misalnya kamu pergi ke suatu tempat atau bertemu dengan seseorang, mungkin ini bisa menjadi petunjuk yang menjaga kamu supaya kamu nanti misalnya terhindar dari penipuan seperti itu ya. Dan banyak lagi kemampuan psychic ya, kamu bisa mencari sendiri di internet, banyak ya. Intinya memang kelihatannya beberapa di antara kamu adalah orang-orang yang secara alami memiliki kemampuan ini, bahkan ada yang memilikinya dari sejak lahir, tapi ada juga yang teraktifkan setelah dewasa. Nah, biasanya kalau mereka yang diaktifkan setelah dewasa ini ada misi yang harus mereka kerjakan ya di bumi. Nah, ini panjang nanti ceritanya, karena ini menyangkut perjalanan spiritual kamu. Tapi apapun itu, nikmatilah ya, nikmati saja dan disyukuri, karena ini adalah anugerah, jangan ditolak. Dan kalau kamu bingung mesti bagaimana, carilah informasi sebanyak-banyaknya dan berdoa pada Tuhan selalu untuk minta perlindungan, minta dibimbing, atau kamu juga bisa minta untuk dilindungi dan dibimbing oleh malaikat, atau kamu bisa meminta atau memohon pada Tuhan untuk
ditunjukkan atau dipertemukan dengan guru ya, guru spiritual yang sesungguhnya ya, bukan guru spiritual abal-abal ya. Kita harus berhati-hati karena di zaman sekarang banyak sekali orang yang baru tahu tentang spiritual sedikit tapi mengaku-ngaku dirinya sebagai guru spiritual. Nah, ini buat kamu yang peka perasaannya tadi, mungkin kamu bisa nih tahu, bisa mendeteksi ini orang beneran ngerti spiritual, beneran guru spiritual atau cuman pura-pura. Nah, intinya kemampuan psikis ini, kemampuan psychic ini harusnya bisa membuat hidup kamu terbantu menjadi lebih baik ya. Kalau tidak membuat hidup kamu menjadi lebih baik, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Mungkin kamu perlu belajar untuk menggunakannya, belajar untuk mengelolanya supaya emosi kamu tidak terganggu ya. Ada Aries ya, si Aries ini mungkin bisa saja ini salah satu zodiak kamu, ada di birth chart kamu maksudnya ya. Zodiak kita kan ada yang Sun, Moon, Rising, Venus dan sebagainya ya. Mungkin ini ada di birth chart kamu, tapi mungkin juga bisa saja ini adalah orang yang akan terkoneksi dengan kamu. Bisa saja zodiaknya Aries atau dia memiliki kualitas seperti Aries ya. Kualitas-kualitas seperti percaya diri, hangat, karismatik, bergairah ya. Mungkin moody. Nah, bisa saja ini juga adalah melambangkan atau menyimbolkan teman perempuan atau saudara perempuan yang mungkin masuk ke dalam hidupmu, ada di dalam hidupmu, dan kamu mungkin akan ada urusan atau hubungan dengan dia yang perlu kamu beri perhatian ya. Mungkin saja ini adalah suatu tantangan kamu dan si Aries ini, atau kamu dengan orang dengan kualitas Aries ini, atau kamu dengan saudara perempuanmu, teman-teman kamu yang perempuan gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu kamu bereskan, ada sesuatu yang perlu dimaafkan, mungkin ada konflik mungkin yang perlu ditangani. Atau juga kalau ini adalah lawan jenis, mungkin ini adalah hubungan asmara, bisa saja ya kamu yang sedang memanifestasikan seseorang hadir dalam hubungan asmara dengan kamu. Mungkin saja kamu nanti bisa saja bertemu atau bertaut dengan si Aries ini, atau orang yang tadi memiliki kualitas tadi ya. Nah, sisi lain lagi mungkin si Aries ini adalah kualitas yang perlu kamu miliki untuk kamu melalui atau sebagai solusi kamu untuk bisa keluar dari situasi yang sulit ya. Misalnya saat ini ada tantangan dalam hidupmu ya, maka kamu mesti bersikap seperti si Aries ini yang mesti percaya diri ya. Mungkin kamu harus ramah dan menunjukkan karisma kamu supaya kamu juga dihormati oleh orang lain. Biasanya Aries ini juga memiliki sisi seorang leader atau seorang pemimpin. Mungkin kamu perlu mengambil tongkat kepemimpinan atau bertindak sebagai seorang pemimpin ya. Intinya ini adalah kualitas-kualitas yang mungkin harus kamu kembangkan ya, supaya kamu dapat mengatasi apapun tantangan yang nanti terjadi di bulan depan. Oke, kejujuran diri, tidak menyangkal, bangun citra diri yang positif ya. Citra diri positif ini mungkin berhubungan dengan si Aries tadi ya. Kepercayaan diri ini bisa dibangun dengan ketika kamu menjadi otentik
Otentik itu artinya ya kamu jadi diri kamu sendiri, tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Jadilah dirimu yang otentik, yang asli. Kejujuran diri ini termasuk juga jujur mengakui apapun perasaan kita dan apapun yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita takut untuk mengakui sisi gelap kita, atau mengakui misalnya kita marah atau benci pada seseorang atau pada sesuatu. Kita takut terlihat buruk, kita takut terlihat jelek ya, takut bersalah, mungkin takut melakukan kesalahan, dan akhirnya kita menipu diri sendiri, tidak jujur terhadap diri sendiri. Padahal kejujuran diri ini sangat penting untuk kita bisa membangun citra yang positif. Orang yang memiliki harkat diri yang positif atau self esteem yang positif ya, dia biasanya adalah orang yang jujur terhadap diri sendiri, yang mengakui dan tidak menyangkal dirinya sendiri ya. Kita tidak perlu berpura-pura jadi orang lain, bahkan kita juga tidak perlu berpura-pura baik ketika kita tidak dalam kondisi yang baik gitu. Tidak perlu berpura-pura untuk bahagia kalau kita memang lagi gak bahagia ya. Jadilah apa adanya. Tapi tentu dengan jujur mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, kita sedang tidak bahagia, kita sedang marah, sedang sedih, sedang kesal. Dengan itu kita lalu bisa memperbaiki diri. Jadi sebenarnya intinya adalah di kemampuan untuk memperbaiki diri. Kalau kita tidak jujur pada diri sendiri, kita tidak akan tahu kelemahan diri kita. Kalau tidak tahu kelemahan diri kita, kita tidak akan bisa memperbaiki diri. Jadi ini penting ya, untuk kita bisa membangun citra diri yang positif. Ada nomor 1, jujurlah terhadap diri sendiri. Ini perlu dilatih, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Hanya perlu kesabaran dan latihan terus menerus ya, karena untuk menjadi pribadi yang unggul ya tidak ada jalan instan. Kita perlu melatih diri kita. Oke? Baik teman-teman, ini bacaan untuk kamu, semoga ini bermanfaat ya. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.